Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau naikkan pujian dan penyembahan kita. Kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita naikkan pujian kita, hatiku percaya. Kita mau nyanyikan ini dengan penuh iman. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Amin. Terima kasih Bapa, untuk malam hari ini kami Engkau kumpulkan bersama untuk boleh datang memuji dan menyembah-Mu. Layakan kami Tuhan, sehingga pujian dan penyembahan ini sungguh-sungguh berkenan di hati-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau naikkan iman kami Tuhan, rasa percaya kami mau taruh di kaki-Mu Tuhan. Walaupun kami belum melihat jalan-Mu, walaupun kami belum mengerti rencana-Mu, tapi kami tahu Engkau Allah yang bisa dipercaya, Engkau Allah yang bisa kami andalkan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau Allah yang paling mengasihi kami, yang selalu mau memberikan yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu, melebihi kami tahu apa yang terbaik buat diri kami sendiri Tuhan. Kami mau letakkan percaya kami hanya kepadamu Tuhan. Mari kita nyatakan sekali lagi. Saat ku tak melihat jalan-Mu. Saat ku tak melihat jalan-Mu. Saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya,
hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Amin Tuhan. Hatiku selalu percaya. Mari kita nyatakan dengan penuh iman sekali lagi, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh iman. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah dengar doaku. Ku tahu Tuhan sudah dengar doaku. Karena ku sungguh yakin tak ada yang tak mungkin. Ku tahu Tuhan sudah dengar doaku. Ku tahu Tuhan sudah dengar doaku. Amin Tuhan. Kami percaya ketika kami hidup suci, tidak turut dunia Tuhan, Engkau Allah yang membuka jalan bagi setiap permasalahan kami. Saat ini Tuhan, kami mau nyatakan pertolongan-Mu yang selalu ajaib dalam kehidupan kami. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Tuhan, Engkau yang memikat hati kami. Pertolongan-Mu yang begitu ajaib. Kemuliaan demi kemuliaan yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau Allah yang begitu memikat hati kami. Saat ini mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Tidak ada Allah lain yang seperti Engkau yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang begitu besar. Engkau Allah yang maha kuasa. Yang lebih besar dari segala pergumulan permasalahan yang kami hadapi. Mari kita nyatakan, Dia Allah, Allah yang El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah,
ya Rabashana Maya Rabakiri. Kalalaya Sharari Alalaya Ya Rabashana Maya Rabakiana Maya Rabashana Maya Rabak. Oh ya Rabashana Maya Rabakiana Maya Rabashana Maya Rabakiana Maya Rabashana Maya Rabakiana Maya Rabashana Ya Rabashana Maya Rabakiana Maya Rabashana Maya Rabashana Maya Rabakiana Maya Rabashana Shana Maya Rabakiana Maya Rabashana Maya Rabakiana Maya Rabashana Maya Rabakiana Katakan sekali lagi dia Allah yang El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Dia besar. Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai berkatnya. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Oh ya Rabashana Maya Rabakiana Maya Rabashana Maya Rabakiana Maya Rabashana Maya Rabakiana Maya Rabakiana Ya Rabashana Maya Ya Rabashana Maya Karalaya Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang El Shaddai. Engkau Allah yang besar. Ya Rabashana Maya Rabakiana Maya Ya Rabashana Maya Rabakiana Maya Ya Rabashana Maya Rabakiana Maya Rabashana Maya Rabakiana Maya Rabashana Maya Rabakiana Maya Ya Rabashana Maya Rabakiana Maya Rabashana Maya Rabashana Maya Rabashana Maya Ya Rabashana Maya Rabakieri Ya Rabashana Maya Rabakieri Terima kasih Tuhan Engkau Allah yang baik Oh ya Rabashana Maya Rabashana Maya Terima kasih Tuhan Terima kasih Engkau sungguh Allah yang El Shaddai bagi kami Engkau Allah yang terlebih besar bagi kami Tuhan yang jauh lebih besar dari segala pergumulan permasalahan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena kami boleh memiliki Engkau. Engkau Allah yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, bawa kami masuk lebih dalam lagi untuk mengerti isi hati-Mu di dalam firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami. Kita nyatakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan.
Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Amin Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Pakailah kami hamba-Mu, pelayan-Mu, Paulus Villa ini Tuhan. Kami tidak ada artinya tanpa Roh-Mu yang bekerja Tuhan. Urapi kami, seluruh keberadaan kami, sucikan, kuduskan, layakan untuk pekerjaan-Mu ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Kami boleh berjalan dan boleh hidup di dalam kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, suara saya jelas? Jelas ya? Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Saya mau mengajak kita untuk membuka dari 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 18. 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 18. Siapa yang membacanya bagus ya? Membantu saya baca.
Bu Veronica membantu baca boleh? Silakan di unmute ya. Dua Raja-Raja 6 Raja-Raja ayat 8 sampai 18. Ayat 8 sampai 18. pintu tingkat bawah ini. Sorry. Pintu tingkat bawah ada pada lambung Bukan, kanan rumah itu. Dua Raja-Raja 6. Dua Raja-Raja. Ya. Sudah ketemu belum Bapak Ibu? Dua Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 18. Salah, tadi saya yang 1. Ya. 6 Raja-Raja 6 8 sampai 18. tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Sampai ayat 18 ya? Ya. Oke, silakan Bu. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah Raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tundukkan kepala. Selamat malam ya Bapa. Pada malam hari ini kami memohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu
ke dalam hati kami, ke dalam tubuh, jiwa, dan roh kami. Kuasailah kami, dimanapun juga kami berada. Kami memohon kepadamu, ya Bapa, di dalam nama Yesus. Singkapkanlah misteri kerajaan surga. Nyatakanlah kepada kami, orang-orang kecil dan sederhana ini. Segala penghalang sabdamu, kuasa kegelapan pada malam hari ini, kami mau singkirkan di dalam nama Yesus. Kuasailah kami hanya dengan roh kudus-Mu, dimanapun juga kami berada. Sembunyikanlah hamba-Mu yang tidak pantas ini di belakang salib-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Sekali lagi selamat malam Bapak Ibu semuanya. Pada malam hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan teks yang baru saja kita bacain. Dua raja-raja ini berbicara tentang seorang nabi besar, yaitu Elisa. Siapa itu Elisa? Elisa adalah murid dari Nabi Elia. Jadi Nabi Elisa adalah murid dari Nabi Elia. Kedua nabi ini adalah nabi besar. Saya akan membacakan sedikit pengantar tentang kedua nabi ini. Bapak Ibu dengarkan saja. Di dalam kitab Sirak itu ada di Deuterokanonika, Sirak 48, ayat 12, 13, dan 14, bunyinya begini. Elia ditutupi dengan olak angin. Elia, kita tahu Nabi Elia tidak mengalami kematian, tapi dia dijemput oleh Tuhan dengan kereta kuda yang berapi. Elia ditutupi dengan olak angin, tetapi Elisa dipenuhi dengan rohnya. Selama hidupnya Elisa tidak gentar terhadap seorang penguasa. Dan tidak seorang pun menaklukkannya. Tidak ada sesuatu pun yang terlalu ajaib baginya. Dan bahkan di kuburnya pun jenazahnya masih bernubuat. Sepanjang hidupnya ia membuat mukjizat dan malah ketika meninggal pekerjaannya menakjubkan. Bapak Ibu, mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Elia dan juga Nabi Elisa, dua mukjizat kedua orang itu, mukjizat yang dilakukannya itu kira-kira hampir mendekati seperti mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Malam hari ini kita mau berbicara tentang Elisa. Di dalam 2 Raja-Raja bab 13 ayat 20 saya akan bacakan tentang sesudah Elisa meninggal mati. Tadi saya katakan Elia tidak mengalami kematian. Elia naik ke surga langsung dijemput oleh Tuhan. Elisa mengalami kematian. 2 Raja-Raja 13 ayat 20 bunyinya begini. Sesudah itu matilah Elisa. Lalu ia dikuburkan. Elisa mati dan dikubur. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu, negeri Israel, pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ada sekelompok orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan orang-orang Moab itu datang, mereka cepat-cepat pergi. Karena takut diserang, mereka cepat-cepat pergi. Ketika mereka melihat gerombolan itu datang, dicampakkannya mereka mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Kira-kira begini Bapak Ibu. Waktu Elisa meninggal, dia sudah dikubur, sudah mati.
dan mungkin sudah membusuk, sisa tulang-tulangnya. Sekelompok orang sedang menguburkan mayat orang lain. Lalu karena buru-buru, takut dengan gerombolan Moab, mereka mau cepat-cepat pergi, mereka membuka kubur Elisa dan memasukkan mayat orang lain itu dalam kubur itu buru-buru. Karena buru-buru, mayat orang lain itu terkena tulang Nabi Elisa. Dan Alkitab mencatat begini, dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Coba Bapak Ibu perhatikan, betapa mukjizat yang luar biasa, kuasa yang Tuhan berikan kepada Elisa, sehingga mayat orang yang sudah mati terkena tulang Elisa, mayat itu menjadi hidup kembali dan bangun berdiri. Luar biasa sekali. Sekarang kita masuk ke dalam teks yang tadi kita baca. Raja negeri Aram, musuh Israel, sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Raja negeri Aram, musuh Israel, berunding dengan pegawainya. Berunding bagaimana cara mereka harus menyerang Israel. Tempat ini dan itu kamu harus turun menghadang. Dia memerintahkan prajuritnya. Tetapi abdi Allah menyuruh, ayat 9, tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, abdi Allah itu siapa? Abdi Allah itu adalah Nabi Elisa. Nabi Elisa menyuruh orang kepada Raja Israel karena Elisa adalah seorang Nabi Israel. Jadi Elisa berpihak kepada Raja Israel. Elisa menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat sini dan jangan lewat situ, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. 10, sebab itu Raja Israel menyuruh orang ke tempat yang disebutkan Elisa kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepada Raja supaya berjaga-jaga, dan dia memperingatkan bukan sekali dua kali saja, tapi banyak kali. Lalu ayat ke-11, lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Raja Aram, dia dengan pegawainya sudah berunding bagaimana cara untuk menyerang Israel. Dia sudah menempatkan prajuritnya. Di tempat ini kamu harus menyerang, di tempat itu kamu harus menyerang. Tetapi setiap kali dia menyerang, dia selalu gagal. Selalu musuh mereka yang menang, yaitu bangsa Israel. Raja heran dan dia mengamuk. Dia memanggil pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku, kata Raja Aram, siapa dari kita yang memihak kepada Raja Israel? Artinya apa? Kenapa Raja Israel selalu tahu tentang siasat yang udah kita susun? Kenapa kita mau menyerang mereka dan kita selalu gagal? Ayat 12, tetapi berkatalah salah seorang pegawai dari Raja Aram, tidak, tuanku Raja, tidak ada seorang di antara kita yang menjadi mata-mata bagi Raja Israel, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan tuanku di kamar tidurmu. Apa artinya, Bapak Ibu? Raja Israel, apa yang dia rundingkan, apa yang dia bicarakan secara diam-diam, bahkan di kamar tidurnya, diketahui oleh Nabi Elisa. Karena karunia yang Tuhan berikan pada Nabi Elisa. Jadi, apapun rahasia yang ada di pikiran Raja Aram, musuh Israel, segera diketahui
oleh Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa sudah memperingatkan kepada Raja Israel. Sehingga Raja Aram selalu kalah. Berkatalah Raja Aram, ayat 13, pergilah melihat di mana dia, artinya di mana Elisa, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu pegawai-pegawainya mengatakan demikian. Elisa, dia ada di Dotan. Maka Raja Aram mengirim ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Bapak Ibu coba bayangkan. Seorang Raja Aram untuk menangkap seorang Nabi Elisa yang selalu membocorkan rahasianya itu, dia mengirim pasukan yang sangat besar. Kenapa sangat besar? Karena pasukan itu sanggup mengepung sebuah kota, kota Dotan. Maka sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ayat 15, ketika pelayan abdi Allah, ketika pelayan Nabi Elisa, pelayan abdi Allah. Abdi Allah itu Elisa. Pelayannya adalah yang melayani Nabi Elisa. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi, dan dia membuka pintu dan dia pergi keluar, maka pelayan Elisa melihat tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepada Nabi Elisa. Apa yang dia sampaikan? Celaka tuanku, celaka tuanku. Apakah yang akan kita perbuat? Kata pelayannya itu. Celaka tuanku. Kenapa dia mengatakan celaka? Karena pelayan itu melihat pasukan yang begitu besar yang dikirim oleh musuh, yaitu Raja Aram, untuk mengepung kota itu. Dengan satu tujuan, menangkap, bahkan membunuh Nabi Elisa. Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawab Nabi Elisa. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Elisa berdoa supaya Tuhan membuka mata bujangnya itu, pelayannya itu, supaya matanya terbuka. Sehingga ia melihat. Lalu tampaklah gunung itu penuh dengan kuda kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka. Sesuai dengan doa Elisa. Bapak Ibu. Apa yang mau kita renungkan dari kisah ini? Mata. Pelayannya itu, pelayan dari Nabi Elisa, bujangnya itu, melihat. Dia melihat dengan matanya bahwa seluruh kota itu dikepung. Dan tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta di sekeliling kota itu. Itu yang dilihat oleh mata bujang Elisa. Celakalah tuanku, apa yang akan kita perbuat? Bapak Ibu. Seringkali musuh datang kepada kita, menunjukkan kepada kita kenyataan di hadapan kita. Kenyataan di hadapan kita. Apa kenyataan? Karena apa yang dilihat oleh mata kita itu, itulah kenyataan. Saya melihat ini, kamu melihat itu, dan orang lain juga melihat hal yang sama.
Kita bertiga melihat hal yang sama. Dan kita bertiga sepakat mengatakan bahwa itulah yang kita lihat. Tetapi itu adalah sesuatu yang kita lihat dengan mata fisik kita. Bapak Ibu. Sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, Anda dan saya, sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut Yesus, sebagai orang-orang yang mengatasnamakan dirinya orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru, dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Apa yang kita lihat dengan mata kita harus dikonfirmasi dengan apa yang dilihat oleh mata iman kita. Saya ulangi. Sebagai manusia yang sudah lahir baru, tubuh kita sudah lahir baru, jiwa kita sudah dilahirkan kembali, lahir baru. Sebagai orang Kristen, apa yang dilihat oleh mata kita selalu harus kita konfirmasi kepada Tuhan dengan apa yang dilihat oleh mata iman kita. Musuh seringkali datang kepada kita. Lewat siapa? Lewat orang yang paling dekat kepada kita. Elisa. Orang yang paling dekat dengan dia adalah bujangnya, pelayannya. Celakalah, bujangnya berkata. Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Seluruh gunung ini, seluruh kota ini, sudah dipenuhi dengan musuh, sudah dikepung. Seringkali berita celaka datang dari orang yang paling dekat dengan kita. Keluarga kita, sahabat baik kita, orang tua kita, siapapun juga. Rekan kerja di kantor kita. Berita celaka seringkali datang dari orang yang dekat. Celaka. Apa yang dilihat oleh hamba, oleh bujang itu? Kereta kuda, tentara mengepung. Tetapi Elisa berdoa, ya Tuhan, bukalah kiranya mata bujangnya itu, supaya ia melihat. Bukankah bujangnya tidak buta? Tapi Nabi Elisa berdoa, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu. Artinya apa? Apa yang kita lihat dengan mata kita bukan kenyataan yang harus kita percayai. Bukan kenyataan yang harus kita percayai. Kenapa? Karena yang harus kita percayai adalah apa yang dilihat oleh mata iman kita. Elisa berdoa, maka Tuhan membuka mata bujang itu. Sehingga dia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda. Musuh punya kuda, musuh punya kereta, dan bujangnya ini juga melihat kereta. Tapi yang berbeda itu apa? Musuh datang dengan kuda dan kereta. Tetapi ketika Tuhan membuka mata bujang itu, yang dilihat adalah kuda dan kereta yang berapi. Artinya apa? Kuda dan kereta yang dari surga, pasukan surgawi. Seringkali dalam kenyataan hidup kita, kita melihat sakit, penyakit yang tak kunjung sembuh. Suami yang tak kunjung bertobat. Anak yang masih membangkang. Pekerjaan, pergumulan, dan apapun juga itu yang belum selesai. Pada malam hari ini, kita mau berdoa
Kita mau berdoa meminta Tuhan membuka mata iman kita. Apa yang dilihat oleh mata fisik kita, suami kita, kenyataan seperti ini, kita harus konfirmasi pada Tuhan supaya Tuhan membuka mata iman kita. Di dalam, saya mau mengajak kita melihat sedikit di 2 Korintus 4 ayat 18. Saya bacakan, Bapak Ibu dengarkan saja. 2 Korintus 4 ayat 18. Bunyinya begini, 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, kata Rasul Paulus, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saya ulangi. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang kedua, 2 Korintus 5 ayat 7, di bawahnya lagi. 2 Korintus 5 ayat 7, di bawah ayat yang tadi saya baca. Bunyinya begini. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita ulangi bersama-sama. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kenyataan yang kita lihat adalah sesuatu yang musuh seringkali tampilkan kepada kita. Saya kasih contoh. Ketika kita mendoakan anak kita, ketika kita mulai memutuskan untuk mendoakan anak kita, maka tanpa disadari, anak kita itu malah menimbulkan segala macam perilaku yang membuat kita ingin marah, membuat kita merasa bahwa dia itu tidak layak lagi untuk kita doakan, dan membuat kita untuk memutuskan tidak mau mendoakan dia lagi. Itu yang musuh tampilkan kepada kita. Ketika Bapak Ibu sudah mulai memutuskan untuk mendoakan suami atau istri, musuh iblis akan menampilkan bahwa sang suami setelah ibu doakan bukan bertobat, tetapi bertambah parah. Itu adalah kenyataan yang kita lihat. Tapi sekali lagi, hidup kita ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat dengan mata fisik, tetapi melihat dengan mata iman. Jangan takut, kata Elisa, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ketika kita melakukan 5 senjata, kita tidak melihat bahwa senjata itu melindungi kita. Kenapa? Karena mata fisik kita tidak bisa melihat senjata itu. Tetapi di alam roh, kita bisa melihat bahwa senjata firman Tuhan, rosario, ekaristi, puasa, dan pengakuan dosa, 5 senjata itu sedang melindungi kita dari segala yang jahat. Apa yang kita lihat sifatnya sementara, tetapi yang tidak kelihatan, kata Rasul Paulus, bersifat kekal. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Dan malam hari ini, kita mau minta kepada Tuhan supaya Dia membuka mata rohani kita, mata iman kita, untuk melihat pekerjaan Tuhan, untuk melihat bahwa sesungguhnya
Tuhan sudah mengirim pasukannya mengelilingi kita, berjalan di hadapan kita untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Tanpa perlu kita yang berperang, Tuhan yang akan berperang untuk kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya lanjutkan melihat dengan mata iman. Jadi benar dalam hidup ini apa yang kelihatan itu bukan sesungguhnya yang terjadi. Perhatikan perkataan Elisa kepada pelayannya itu. Jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Pelayan Elisa itu pasti bingung. Dia mungkin berpikir Elisa ini ngigau, belum bangun dari tidurnya. Karena kenyataan di depan mata mereka cuma berdua. Dan Elisa berkata lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Kenyataannya musuh berkeliling mengepung mereka. Inilah yang kita alami saat kita dikepung oleh permasalahan hidup kita. Kenyataan masalah kita yang bertubi-tubi. Pengalaman saya, masalah itu kalau datang selalu ngajak teman. Dia nggak datang sendiri-sendiri. Ketika kita mendapat masalah ini, B, A, B, C, D itu akan beruntun. Seperti itu. Persis seperti kita dikepung oleh tentara musuh yang siap menembak dan menghancurkan kita. Jika kita melihat kenyataan dan masalah yang ada di depan mata, pasti kita juga sama dengan pelayan Elisa ini. Kita akan panik dan takut menghadapi musuh-musuh permasalahan itu. Sehingga dia berkata, celakalah. Itu adalah ungkapan dari ketakutan, kepanikan. Pelayan Elisa ini panik karena dia tidak bisa melihat secara mata, secara rohani. Sehingga Elisa minta kepada Tuhan untuk membuka matanya. Elisa bisa tenang karena sebagai seseorang yang berjalan bersama Tuhan, dia tahu persis apa yang sesungguhnya yang sedang terjadi. Demikian pula kita seharusnya yang mengaku percaya kepada Tuhan. Hidup orang benar adalah hidup berjalan dengan iman. Iman itu percaya kepada kuasa-Nya yang menyertai kita. Tangannya yang tidak terlihat, sekalipun tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita. Tapi kita percaya Dia menyertai kita. Ada pasukan malaikatnya yang menyertai kita. Ketika kita sudah hidup sebagai orang benar dan sudah berdoa dengan iman, kita seharusnya juga percaya Tuhan sedang bekerja. Bukan melihat kenyataan. Semakin kita melihat kenyataan, maka kita semua, kenyataan-kenyataan, masalah-masalah hidup kita akan membuat kita menyerah. Kita pasti putus asa. Kita pasti mengundurkan diri. Iblis, dia akan berjuang dengan segala cara untuk membuat kita menyerah. Supaya kita gagal menerima janji Tuhan. Supaya kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kehilangan banyak berkat yang Tuhan siapkan untuk kita di depan sana. Di balik semua permasalahan yang kita alami, yang Tuhan izinkan terjadi, itu untuk menguji keteguhan iman kita. Percaya kita sungguh-sungguh diuji untuk menerima promosi-promosi dari Tuhan. Elisa bisa tinggal tenang karena dia punya iman. Bahkan dia bisa melihat pasukan dari Allah yang menyertainya. Di dalam tinggal tenang itu ada kekuatan yang datang dari atas, yang berperang untuk dia.
Di dalam Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya letak kekuatanmu. Kunci untuk bisa tinggal tenang adalah hati yang percaya. Bukan percaya karena melihat, tetapi percaya kepada Allah. Allah yang paling mengasihi kita. Allah yang jauh lebih bijaksana dari kita. Allah yang lebih besar dari masalah kita. Kita harus sampai kepada titik percaya seperti itu. Kita baru bisa tinggal tenang. Disitulah rahasia kekuatan kita untuk menang. Iblis, dia akan berjuang untuk memperlihatkan semua kenyataan-kenyataan yang membuat kita tidak tenang. Nah, iblis tahu ketika kita tidak tenang, disitulah letak kelemahan kita. Coba perhatikan, ketika kita dihajar oleh permasalahan-permasalahan hidup kita, ketika kita panik, kita tidak tenang, masih sanggupkah kita berdoa? Walaupun kita berdoa, doa itu tidak punya kuasa. Iblis berjuang supaya kita tidak tenang, supaya kita takut, kita khawatir, kita panik. Saat kita berdoa untuk suami bertobat, malah yang terjadi kenyataannya tambah buruk. Suami malah nggak pulang, tambah jauh. Atau kita berdoa untuk ekonomi, makin berdoa makin terpuruk. Disitulah keteguhan iman kita diuji. Iblis menyerang kita dengan permasalahan-permasalahan itu, tetapi Tuhan izinkan itu terjadi. Nah, Tuhan mau melihat kita lulus lewati ujian keteguhan iman itu. Apakah kita sungguh-sungguh percaya, sekalipun tidak ada alasan untuk percaya? Inilah peperangan iman yang sesungguhnya. Kita lulus saat kita bisa tinggal tenang di dalam percaya. Kenyataan-kenyataan yang terjadi, kalau kita fokus kepada permasalahan-permasalahan hidup kita, kita pasti panik. Kita pasti jatuh. Karena iblis tahu ketika kita panik, kita tidak mungkin bisa berdoa lagi. Ketika kita panik, kita tidak sanggup lagi menunggu jawaban Tuhan. Kita akan mengandalkan diri kita sendiri. Bahkan kita cari kekuatan lain selain Tuhan. Makanya kenapa orang cari orang pintar. Bahkan ada yang sampai bunuh diri. Karena tidak tahan dengan musuh masalahan yang datang. Akhirnya, jawaban atas doa kita tertunda lagi. Karena kita tidak sampai di level iman yang Tuhan inginkan. Bahkan mungkin tidak pernah kita terima. Kalau yang sudah bunuh diri, tidak mungkin lagi melihat janji Tuhan. Karena Tuhan melihat setiap hati kita. Ketika Tuhan melihat hati yang percaya, yang tak tergoyahkan, itulah yang membuat Tuhan bertindak atas semua permasalahan hidup kita. Saat kita belum bisa tinggal tenang, sesungguhnya kita harus mengakui bahwa kita belum percaya kepada Tuhan. Saat kita belum bisa tinggal tenang, sesungguhnya kita harus mengakui bahwa kita belum percaya kepada Tuhan yang kita sembah. Doa membuat kita mampu melihat dengan iman. Tadi dikatakan di ayat 17, kemudian Elisa berdoa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Setelah Elisa berdoa, pelayan itu tiba-tiba melihat gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi. Mata rohaninya dibukakan. Ayat ini mengajarkan kita saat kita tidak mampu melihat dengan mata rohani kita harus memintanya dari Allah.
Tuhan akan membukakan mata rohani kita. Sehingga kita tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Apa yang tidak kelihatan itu Tuhan akan bukakan. Siapa yang ada di pihak kita sesungguhnya. Betapa besar kekuatannya. Ketika mata rohani kita terbuka, ketakutan kita akan lenyap. Kekhawatiran kita akan hilang. Kepanikan kita akan lari. Kita lihat ketika pelayan Elisa melihat banyaknya pasukan malaikat Tuhan, detik itu juga ketakutannya hilang. Karena mata rohaninya dibukakan. Itu yang harus kita minta dari Tuhan. Untuk bisa melihat hidup ini lebih jelas lagi. Hidup ini bukan semua yang kelihatan, tetapi banyak yang tidak kelihatan yang bisa kita lihat dengan mata rohani kita. Itu yang harus kita minta dari Tuhan. Inilah rahasia Elisa, hubungannya yang intim dengan Tuhan sehingga dia bisa melihat dengan mata rohani, bukan lagi dengan mata jasmani. Dia bisa terlihat tenang karena dia tahu pasti Allah di pihaknya. Bahwa pada saat itu Tuhan menjaganya dengan pasukan malaikatnya yang tidak kelihatan. Apa yang dilakukan Elisa ini sesuai dengan Mazmur Daud yang mengatakan, Mazmur 27 ayat 3. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan yang sanggup melawan kita? Kita harus sampai pada titik level percaya seperti itu. Jadi percaya kita bukan karena melihat, tetapi sungguh-sungguh kita bisa masuk ke dalam iman bahwa Dia Allah yang selalu menyertai kita. Walaupun kita tidak melihat, kenyataan sudah berubah. Seperti lagu tadi. Kita harus percaya walaupun Tuhan belum membukakan jalan, tapi kita percaya Dia sedang bekerja. Jadi kisah ini tadi mengingatkan kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan pada saat permasalahan hidup melanda kita, pada saat utang kita banyak, sakit kita kronis, di PHK, rumah tangga kritis, diserang kuasa kegelapan. Itu adalah musuh-musuh yang mengepung kita. Ada banyak masalah yang bisa menekan kita, sehingga sangat sulit bagi kita untuk melihat jalan keluarnya. Jika itu terjadi dalam kehidupan kita, mari kita belajar dari Nabi Elisa. Jangan panik, jangan takut, apalagi putus asa. Ketika dia berdoa, doa tidak selalu menyebabkan masalah hilang seketika. Tapi doa membuat mata rohani kita terbuka. Iman kita diteguhkan bahwa penyertaan Tuhan jauh lebih besar dibanding masalah-masalah hidup kita. Jangan tawar hati dan menyerah. Dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, Tuhan sudah siapkan jawaban. Jika kita percaya kepadanya, Dia sudah menyiapkan setiap masalah yang kita hadapi, sudah ada jawaban yang terbaik untuk kita. Dia sudah siapkan yang terbaik untuk kita, anak-anaknya. Karena Dia yang paling mengasihi kita. Tidak ada pribadi lain yang lebih mengasihi kita dibanding Dia. Kita harus percaya kepada kasih-Nya itu. Tapi di dalam kehidupan, sayang sekali, seringkali kita gagal untuk mendapatkan berkat terbaik dari Tuhan. Jawaban atas doa kita sering kali gagal kita dapatkan. Karena saat masalah datang, kenyataan tambah buruk, banyak orang menyerah. Banyak orang putus asa. Padahal belum sampai iman di level yang Tuhan inginkan. Lewat permasalahan-permasalahan itu, Tuhan menguji keteguhan iman kita. Tuhan mengajar kita untuk naik level.
melewati ujian-ujian itu, iman kita akan semakin dinaikkan levelnya. Lewat permasalahan itu, kita diuji apakah hidup kita sungguh-sungguh berkenan kepadanya. Apakah kita sungguh-sungguh mencari Dia, atau hanya ingin berkat-berkatnya saja. Di situ iman kita diuji. Di Ibrani 10 ayat 38 sampai 39 dikatakan, "Tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya." Tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Jadi, apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Harus kita garis bawahi. Ternyata ketika kita putus asa, ketika kita menyerah, ketika kita mengundurkan diri, itu tidak berkenan kepada Allah. Dan itu membuat janji Tuhan, berkat Tuhan yang terbaik, tidak kita dapatkan di dalam hidup kita. Semoga kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri, tapi kita orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati.